Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, kaum muslimah, selamat jumpa lagi di channel ini. Kami doakan mudah-mudahan kaum muslimin, kaum muslimah selalu dalam keadaan sehat dan bahagia dunia maupun akhirat. Kaum muslimin, kaum muslimah, bapak ibu, temanku semua, saat ini kami hadir dalam rangka tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Ishaq Abdul Aziz di Masjid Al-Islah Tunjung Muli, Kecamatan Karamoncol, Kabupaten Purbalingga, memasuki hari ke-9 Ramadan tahun 2025 Masehi atau tahun 1446 Hijriah. Mari kita ikuti bersama. Kami berharap Bapak Ibu juga untuk segera subscribe, like, komen, dan juga share. Selamat mengikuti kuliah subuh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Para pecinta kajian subuh Ramadan, semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal. Hidup kita mohon diberkahi, karena berkah adalah pemberian Allah yang harus kita syukuri. Dan berkah itu akan membawa perbekalan yang cukup, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Sehubungan dengan para ibu, terutama masyarakat sini, telah selesai menyediakan para dari pengajian dari kabupaten, sehingga mengadakan doa berbuka, doa bersama. Saya merasa bangga, oleh hormat yang bagus, segalanya katanya hebat. Dan itu adalah suatu nilai iman yang akan menjadi pembekalan di jalan Ramadan ini. Dalam subuh ini saya akan memberikan pelajaran, yaitu doa saat diajak buka bersama. Doa saat diajak buka bersama dengan hadis Rawahu Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Lebih baiknya kalau nanti lupa, saya bacakan sekalian. Di dalam masalah wa'id ini, saya punya masalah wa'id. Di dalam masalah itu dimuat pertimbangan-pertimbangan bainal batil wal haq, di mana yang batil, di mana yang hak. Seperti dalam situasi pengobatan dan yang lain. Akan saya
berikan hadisnya dalam doa saat diajak buka bersama disebutkan beberapa hadis antara riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah. Para ibu terutama yang telah memberikan sajian kepada anak-anak termasuk tahun daerah untuk diberi, ya saya memenuhi selera dan meminum. Ini ada sebuah hadis after minyakum sho'imun wa akala kama akumul kuror wa sholat malikumul malaikah. Bukan dia beritanya after minyakum sho'imun wa akala kama akumul kuror wa sholat malikumul malaikah. Artinya orang-orang yang berpuasa telah berbuka di rumah kalian, dan orang-orang yang baik telah makan makanan kalian, dan semoga para malaikat pun mendoakan kalian. Ini bu senang dari para malaikat, senang ya. Ngomong senang biasa. Mau senori seru. Nah, jadi kalau ada Amerika panganan mulai bismillah membeda jam-jam buku. Usahaku pakai alhamdulillah disajikan orang kepada orang alim di masjid. Subhanallah, hebat. Oh, jadi itu katanya ya akhir pada waktu keluar santri berkiai tingkat kabupaten ini saya lihat gembira sekali. Honor atas kegembiraan beliau, saya juga memberikan gembira. Saya beri obat ujaran, obat awet muda. Dan ini banyak orang-orang yang bertanya di mana Pak bisa umur 10 tahun itu isi nom suaranya seru. Jadi apa jadi kayaknya mana jadi suara dan sebagainya. Dan saya alhamdulillah ada persiapan untuk memberi kenangan bagaimana pengobatan yang baik. Saya beri ada 3 halaman, dia dibagi kepada orang-orang yang mengikuti jamaah pengajian itu. Dan sekarang pembagian ini katanya after minyakum sho'imun wa akala kama akumul abraru wa sholat alimul malaikah. Artinya orang-orang yang berpuasa telah berbuka di rumah kalian, dan orang-orang yang baik telah makan makanan kalian, dan semoga para malaikat pun mendoakan kalian. Amin. Amin. Jadi para ibu-ibu yang sudah ada cabang-cabang lombok, rumah, dan sebagainya disajikan di masjid, didoakan oleh Rasulullah SAW, dan juga para malaikat mendoakan. Oh, senang? Senang. Si malah senang, si menjadikan senang. Ini hanya di bidang makanan dulu, belum yang lain. Berikutnya saya bacakan hadis. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Ibu bapak anda sholat ini sebenarnya kita bermakna radhiyallahu anhu. Tidak anhu. Semoga Allah meridhai kita. Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Sampai berkah di orang itu.
Inna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik mendikau. Anas bin Malik itu ahli hadis sahih. Doanya yang paling sahabat radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai badannya. Anas bin Malik menjawabkan ngendikan Nabi. Qala ngendikan Anas bin Malik, Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ja'a ila Sa'ad bin Ubadah. Rawuh mari Sa'ad bin Ubadah. Tokoh dan pejuang pahlawan Sa'ad bin Ubadah. Faja'a bi khubzin wa zaidin fa'akul. Datang dengan roti dan zaitun, maka makan bersama. Ya, baiklah, makan bersama bukan masjid. Orang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendikau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara anda musawibun, wispada buka nih boleh kau pakai boxing pada puasa. Lah, wispada buka mau berbalik bukan saya apa saya jawab nanti. Pada kumpul ini baru perkara waktu jumuri dan masjid Al-Islam pada buka bersama. Ya, ada senang banget ya sebagai makanan. Jangan terpilih jangan banget lain enak. Pokoknya pirang-pirang. Ini suatu keberkahan bagi orang yang puasa. Dan juga berkah bagi orang yang membuat gembira kepada bulan puasa, termasuk racik-racik bumbu makanan disediakan di masjid ini. Bagaimana kata Nabi? Fa'al oleh Nabi Yusuf SAW. Aftarani lahu so'imun. Fa'al maka berkabar. Wassalamualaikum warahmatullahi. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i Ibnu Majah. Antara tidak usul pada buka di bawah PKP fungsi pada puasa. Ini pada buka ini waktu bergabeh. Asal pada fungsi pada buka. Bahkan atau pada hari makananmu tergesek dari kata ustik hari. Oh, bila senang mani belum. Untuk berbuka bersama. Ini dijual keberkahan. Kemudian fa'ala perdagangan. Oleh Nabi Yusuf dari ketika hari Nabi mendikane antara midal musuhipun uspada buka menggono kopi wong sing pada puasa. Ini pada buka kabeh. Si pada masjid insyaallah ini si kabeh. Wa akala aku berabrar lan badan dari makan yang baik. Pokoknya baik, ada makanan juga baik. Bukan hanya itu, wasolat dengan ibu mereka dan para malaikat mendoakan kepada kalian. Amin ya rabbal alamin. Jadi nilai perbuatan, nilai panjenengan berdasarkan termasuk baca-baca, nangis-nangis, metik-metik. Itu didoakan oleh para malaikat. Salat alaikum malaikat. Salat itu salat ya, maksudnya mendoakan keberkahan, kerahmatan, kesehatan. Malaikat mendengar ini, tapi Anda nggak ngerti.
Nah, aku dimulaikan sing pada itu dihubung dari malaikat. Kemungkinan banyak malaikat yang di sini daripada kita, yaitu masyarakat hafal hubung malaikat para berhubung pokok sing pada itu orang ing masjid ini. Moga-moga pulau Bajami boleh puasa tuntas rampung sebulan di Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bercita-cita dan bercita-cita sebab jamaah ayat dan harga subuh sebab ngaji kajian harga pengajian orang ngaji akeh yang merdeka pada segala ngaji mahkamah ayat. Saudaraku yang saya muliakan, memang yang namanya ukhuwah Islamiyah itu akan membawa berkah. Dengan para petugas dari Kabupaten Purbalingga datang ke sini, di samping yang belum tahu dan tahu, merasakan keindahannya di Masjid Al-Isra ini, dan banyak hal yang diambil sebagai ibadah. Yang datang ke sini itu sebenarnya angkatan muda, dan ada yang ke sini itu anaknya saudara pada waktu saya di Dieng, itu pejuang-pejuang. Ikatan Muhammadiyah itu mengadakan namanya keliling atau tarling, karena keliling. Hikmahnya untuk sambung rasa cinta ukhuwah, sambung rasa cinta diniyah agama. Beliau monggo kita mohon kepada Allah semoga kita bisa menunaikan Ramadan ini dengan baik, sampai kita itu mentadaburi dan kita itu menilai pribadi. Dari hari ke hari kita menilai sendiri. Mungkin ada kekurangan atau ada kelebihan di bidang ibadah Ramadan ini, baik dari jamaahnya dan muamalahnya. Karena Ramadan adalah bulan pembersihan, bahasanya Ramadan itu cara orang kalikan itu disebut. Saya akan membacakan bacaan gereja apa yang sok dikatakan hal-hal yang berhubungan dengan pengobatan. Berbahagia mengingat Al-Quran. Berbahagia mengingat Al-Quran. Jadi kata-kata mengingat itu belum mesti hafal tapi ingat. Meskipun tidak membaca tapi mendengar. Meskipun tidak di posnya tapi di tempatnya. Di dalam surat As-Sajdah ayat 15. Surat As-Sajdah ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Saya ini nanti dicatat dulu surat As-Sajdah ayat 15. Kalau Al-Quran Anda bisa lihat halamannya 415. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun.
itu. Terjemah bahasa Arab. Innama teman-teman. Innama itu harfu tauhid, huruf kepastian. Yu'minu iman, wong sing iman. Bi ayatina maring ayat ingsun. Alladina yadzukiru wong mau nalikane padha ayat diwaca pada iman. Wong yadzukiru nalikane dielingaken. Nalikane diwaca dielingaken wong mau ayat iku khuru sujud. Jumlahkan kami sujud. Keserapaan badannya bersujud. Kalau ibu baca Quran atau baca Quran di pinggir biasanya ada kata sejuta. Ada lain ada masukkan anggaran ayat sejuta. Kelihatannya di minggu ini bagian sujud. Anggarannya sujud tilawah. Anggaran balik sujud sahwi dalam sujud dalam rangka membaca Al-Quran bisa kemarin sujud tilawah. Sujud karena sudah membaca Al-Quran. Begitu juga yang mendengarkan juga disunahkan untuk bersujud. Meski umpamanya orang tidak semuanya ayat apa, tapi di pinggir Anda terlihat saja. Paham ya? Nah itu agar saya orang merasa sujud tidak. Nah, namanya sujud tilawah. Waktu ini sajadah lagi jaga dosa sajadah. Terus ya ada yang saya minta kokam itu bergerak, ya. Mengamalkan kajian itu penting. Kota-kota dijaga. Nah, ini Al-Quran itu harus dimampu. Ada petugas kokam dijaga antara ini. Ada menangkap dari kajian. Sajadah itu sujud, nama sujud sajadah, sujud karena sangat patuh kepada ayat Al-Quran. Mengutamakan sujud. Ini sunnah-sunnah panjenengan kami menarik masa Quran kasih. Bacakan yang berikutnya. Ayat ini termasuk salah satu bagian dari membaca menu bacaan Rasulullah SAW di rakaat pertama sholat subuh yang dibandingkan dengan surat Al-Insan di rakaat kedua, terutama pada subuh hari Jumat. Apalagi sudah membaca ayat ini, yang membaca maupun yang mendengarkan disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Disunahkan melakukan sujud tilawah. Yang disayangkan kepopuleran ayat ini tidak diimbangi dengan kepopuleran pemahamannya. Kebanyakan kita masih baru melek hurufnya, tapi belum berganjak ke tahap melek maknanya. Padahal salah satu barometer yang mengukur kualitas dan bobot keimanan seseorang adalah bagaimana ia mampu berargumen dengan baik dan berinteraksi dengan aktif. Baik itu dengan intens membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, dan mengamalkannya. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi, terjemahnya sebaik-baik kamu adalah orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kamu adalah
orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Lanjutkan. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menggambarkan kondisi orang yang berbahagia bertemu dan mendengar petunjuk-petunjuk Al-Quran. Orang-orang yang benar-benar beriman adalah mereka yang mendengarkan peringatan dan petunjuk Al-Quran dengan saksama, kemudian mentaatinya dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Mereka pun tunduk sepenuhnya dengan ketentuan Allah yang tersebut dalam firman-Nya. Kondisi ini berbeda jauh dengan mereka sombong dan enggan mengingkari ayat-ayatnya. Mereka inilah yang dikecam Allah melalui firman-Nya. Artinya sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri untuk mengabdi kepadaku akan memasuki neraka jahanam dan para hina-hina. Alhamdulillah. Ini pada ayat Ghafir ayat 60. Imam Ibnu Taimiyah mengkategorikan mereka yang tidak sering diingatkan dengan Al-Quran termasuk golongan yang disebutkan oleh Al-Quran. Berkatalah Rasulullah SAW, wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak diasuhkan. Al-Quran ayat 30. Ini mengadunya begitu. Orang mikirkan Al-Quran namanya mengajukan Al-Quran. Quran ayat 30. Selanjutnya beliau menyebutkan beberapa fenomena hajrul Quran. Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran, maka ia termasuk yang meninggalkan Al-Quran. Barang siapa membaca Al-Quran namun tidak mentadabburi makna-maknanya, namun tidak mentadabburi makna-maknanya, maka ia termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Quran, mentadabburi makna-maknanya, tetapi tidak mengamalkannya, maka termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran. Ini untuk kita bersama mempelajari atau merasakan. Dalam ayat yang berulang-ulang 4 kali dalam satu surah, yaitu surat Al-Qamar, Allah Azza wa Jalla menegur mereka yang tidak mau mengingati petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dan sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat, maka adakah orang yang mau mengingatkan? Ini wis diindahkan supaya kita mengutamakan, menggunakan dan mengenal Al-Quran. Surat Al-Qamar ayat 22, 32, 40. Teguran yang berulang-ulang ini tidak mungkin tanpa maksud, kecuali agar hambanya kembali sadar akan pentingnya mengingati petunjuk-petunjuknya yang telah dituangkan di dalam Quran. Imam Ibnu Katsir mengomentari ayat ini di atas ayat di atas bahwa Quran akan selalu terjaga di dalam hati, dengan untuk diucapkan bisa menembus ke dalam hati sehari-hari serta lafaz dan maknanya pernah dengar mukjizat. Tinggal selanjutnya persiapan dan keadaan hati kita untuk mau mengingatnya. Mengingat sesuatu terlebih mengingat Al-Quran memang sangat ditentukan oleh suasana hati seorang. Seperti yang Allah tegaskan dalam salah satu firman-Nya yang artinya, sesungguhnya pada yang mendengar itu kandungan Al-Quran terdapat
peringatan bagi orang yang masih mendekati, mau mendengarkan, dan ia menyaksikan kebenaran Al-Quran, baik juga peringatan itu dengan hatinya. Surat Al-Qaf ayat 37. Dalam bulan Ramadan ini, mari kita senantiasa mengatur waktu kita, baik membaca ayatnya atau membaca terjemahnya, dan juga belajar diingati, dipahami, insya Allah pemahaman. Karena Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, maka kita bisa panglah film mati film dekat dengan Al-Quran. Maka bagi orang-orang yang masih jauh dengan Al-Quran, tegasnya orang problem Al-Quran ditobati, bantu sini caci dan juga serta ngaji Quran semampunya, karena kemampuan itu bertahap. Karena kecil mungkin dididik dengan ikromnya, yang tidak bisa baca dididik dengan bacaannya, dididik dengan membaca terjemahannya. Nah, ini nanti akan lekat dengan Al-Quran itu di hati anak-anak kita. Kalau boleh sedikit saya cerita jasmine, jangan sekali-kali membaca. Waktu saya masih kecil, sekitar kelas 4 SD pada waktu itu, sering tidur di masjid. Sebulannya orang tua-tua psikis pada almarhumah menjadi kenangan bagi saya. Tokoh-tokoh tua turun menurunkan panjang kami, ya Dukuh Dono, Dukuh Gunung, Timbar, Mati Sendiri, Gondang, tokoh-tokoh tuanya dulu pada datang di masjid, ngaji Quran, malah pada bonggol. Sama panganan sekarang umat, TKRN, berarti berubah utawa saya. Tokoh-tokoh tua dulu seperti ada yang Tauhid, yang Sanamin, yang lain banyak tokoh-tokoh dulu pada datang sini pada pengajian derek ngaji yang nabi dan rekomendasinya adalah Pak Mufti. Kemudian di buku wetan sama Sirau, ya PKI Marti namanya Pak Sahabat baik juga datang. Tidak ketinggalan daerah-daerah yang jauh datang di sini ngaji dari almarhum yang Arifin sebagai pendiri agama di ini di Tunjukuri sampai mendirikan masjid. Si Urwati masjid sendiri asalnya ini apa itu pada waktu bangun saya pernah situ masjid di situ ada siapa tapi masjid sana ini karena langgar tapi boleh orang pada melanggar boleh orang pada melanggar mangsanya sahur pada bonggol semua. Saya mendapat kali saya sekolah di SN ngerti pada uang tua itu dia dalam rangka menurunkan pelajaran siklus pada kebenaran ulang boleh pada ayo daerah kami ini masjid kenangan indah bangunan masjid dulu ini adalah aslinya sisi lorongnya belum jalannya jalan sini biasa tapi kalau sektor ada badan kalau obor. Nah, semangat ketika ini pada ini didirikan anggar pengajian pada kita. Nah, anggar ini waktu saya di sekolah SR bikin kelas 1 nanti gitu pada turun masjid bareng-bareng. Tapi juga antike senajana bonggol di rumah di masjid ya pada saling tukar laku ulah apa ini sebenarnya para penghuni masjid keturunan dulu dari
panjenengan sebagai pembuktian panjenengan aktif di masjid ini. Semoga dengan perbandingan dakwah yang ada sekarang ini tidak lebih semangat lagi, karena yang namanya gerakan masjid adalah simbol daripada keteguhan iman para penghuninya. Kiranya tidak punya sultan bangsanya. Semua kesalahan saya minta maaf dan mari berjuang untuk Ramadan sampai selesai dalam rangka bagi yang belum mau mengaji, coba dirayu biar satu ikatan iman kita menjadi satu ikatan masyarakat kita. Mari kita akhir bersama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kaum muslimin kaum muslimah kuliah subuh yang dilaksanakan untuk pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita baik dunia maupun akhirat. Kami ingatkan kembali, silakan Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimah untuk segera subscribe, like, komen, dan juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.